Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Bib Asegaf selaku pendiri Indonesia Direct. Yang kami hormati Bapak Hindira Suparjanto selaku narasumber kita hari ini, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara sharing export. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar di sini. Saya Sylvia Hilda dan saya sebagai pembawa acara akan memandu acara pada pagi ini. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan cara CV narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Hindira Suparjanto sebagai Businessman Trainer of Export for UMKM. Bapak Hindira ini memiliki banyak pengalaman, diantaranya sebagai tenaga ahli FTA Center Surabaya Kementerian Perdagangan, National Trainer and Coach Export bersertifikat BPPEI, Owner CV Adipati Jaya Abadi, Mojokerto, Jawa Timur, The Export and Trend Finance PT Pabrik Kertas Kiwi Kimia Sinarmas Group, dan Trade Service Export Import PT Bank Bapindo Persero Merits dan Mandiri. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan-susunan acara kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua UBUD Indonesia Direct, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat diskusi tanya jawab, yang kelima penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu UBUD Indonesia Direct. Pak Bib, saya ingin bertanya, apa itu Indonesia Direct, Pak? Oke, saya hidupkan mic dulu. Ternyata lupa hidupin mic. Mungkin sebagian besar di sini udah merupakan member dari Indonesia Direct, namun yang belum, yang mungkin baru pertama kali masuk, kita sebenarnya adalah organisasi pengembangan UKM agar bisa terutama yang berorientasi ekspor. Jadi di sini kami lebih banyak membantu UKM-UKM, membantu bekerja sama dengan institusinya Pak Hindra ini. Kita bareng-bareng gandeng tangan untuk membantu UKM ini agar bisa masuk di pasar luar negeri, terutama ya untuk membantu mereka merasakan, istilahnya merasakan dolar. Nah, nanti Pak Hindra akan banyak cerita tentang gimana bisa ngerasain dolar, gimana caranya. Nah, pada dasarnya sebelum pandemi kita lebih banyak melakukan program kita melalui pameran di luar negeri. Namun setelah pandemi kita switching ke e-commerce. Jadi kita menyebutnya cross-border e-commerce. Pada saat ini sudah kita bentuk dan alhamdulillah membernya sudah cukup banyak, sekitar 1.300-an members dan vendors. Dan dari situ kita akan mencoba menjualkan produk-produk teman-teman ini ke luar negeri. Banyak hal yang sudah kita lakukan tahun ini, mulai dari membuat konsolidatif shipment ke Turki, ke Jeddah, kemudian rencananya bulan-bulan depan setelah Lebaran ke Belanda dan juga ke negara-negara Afrika. Kurang lebih seperti itu, Hilda. Biar nggak terlalu banyak saya cerita, waktu kita udah kehabisan cukup banyak, biar nanti Pak Indra aja yang lebih banyak ngomong, gitu ya. Aldo, Hilda? Iya, Pak. Oh ya, gitu, Hilda, kurang lebih, ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Bib atas penjelasannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini, Pak Hindira Suparjanto, sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan untuk para peserta, jika Pak ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya melalui kolom chat yang tersedia maupun bicara langsung. Kepada Pak Hindira, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih, Hilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, saya diundang lagi oleh Indonesia Direct, khususnya Pak Bib ya. Semoga teman-teman di Indonesia Direct, Pak Bib, juga TV Desa sehat semua, dan para pelaku usaha ya di grup Indonesia Direct ini tetap semangat ya di dalam situasi yang sulit. Nah, semoga hal ini menjadi hikmah kita semua agar kita lebih fokus untuk mengejar
tahun 2021 ini supaya bisa ekspor. Nah, di sini yang perlu diperhatikan tadi Indonesia Direct sudah memberikan sedikit pandangannya bagaimana bisa bekerja. Nah, hari ini sesuai TOR yang saya terima ini beragam sekali anggota yang hadir di sini. Jadi saya anggap ini sama ya Pak Pip ya. Itu aja belum ekspor semua gitu ya, biar nanti seragam semua betul. nih. Iya. Oke, nanti materi yang kita sampaikan ini terkait dengan motivasi dan pengalaman serta kiat-kiat ya. Ini mempersiapkan waktu, saya share aja. Nanti sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Hilda, bisa tanya via chat ataupun present ya. Ini saya coba buka materi kami. Udah bisa dilihat dengan jelas ini rekan-rekan semua ya? Sudah, Coach. Ya, oke, materi ini sangat simple dan kita santai saja ya, karena ini lebih banyak terkait dengan pengalaman bisnis ya di dalam memulai bisnis ekspor. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tentang diri saya, profil ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elda sebentar tadi. Jadi saya tinggal di Mojokerto ini. Ya. Ini nomor telepon saya. Kemudian pengalaman saya memang agak lumayan panjang di dunia ekspor. Mulai tahun 92 di Bank Bapindo. Saya nggak bergabung di Bank Mandiri, pensiun. Ingin jadi eksportir. Tapi waktu itu mentalnya masih belum siap. Jadi kerja lagi. Tahun 99 pada tahun yang sama saya kerja lagi di Sinarmas Group. Tetap megang urusan ekspor. Kemudian 2011 saya resign, terus mendirikan usaha CV Adipati Jaya Abadi. Ini karena background saya ekspor, jadi langsung berorientasi ekspor. Pasar kita ada 2, di lokal dan internasional. Kemudian mulai dari 2018 sampai 2020 bergabung di FTA Center Kementerian Perdagangan, itu sebagai tenaga ahli, dan dilanjutkan sekarang menjadi Export Center ya, di Surabaya. Jadi nanti rekan-rekan yang sudah bergabung di ID, Anda semua bisa berkonsultasi langsung ke kami di Export Center via Zoom ataupun direct. Kalau ada kesempatan ke Surabaya, silakan mampir di kantor kami yang ada di Surabaya. Nah, ini kegiatan selama ini ya, selain saya punya usaha, produsen dan ekspor kopi serta briket arang kelapa ya. Jadi produsen kita olahan, kalau ekspornya itu kopi mentah dan briket arang kelapa. Di samping itu saya juga punya ada lembaga consulting. Kemudian ini kegiatan kita ya, ini produk-produk saya ya yang kita pemasarkan. Nah, untuk yang ekspor ini kita menggunakan kopi mentah ya. Ini sudah kita kirim ke beberapa negara, cuma tahun kemarin ini memang sepi semua ya. Jadi ya break, tapi 2021 kita sudah mulai lagi, kami kirim 2 sampel ya, 60 kilo sama 25 kilo ke 2 customer yang ada di Korea. Terus briketnya, alhamdulillah ini tinggal nunggu pembayarannya, sudah dapat order sekitar 2 kali 40 feet ya, sekitar 52 ton ya untuk briket arang kelapa. Jadi bisnis saya saat ini 2, kopi dan briket arang kelapa. Ini 2020 berhenti karena pandemi. Nah, ini insya Allah 2021 Anda juga sama bisa kita bisa bangkit lagi ya. Nah, yang akan saya share di sini adalah bagaimana sih kita ini memotivasi sebetulnya ya. Bahkan kalau dikatakan guru, teman-teman tuh bilang saya ini motivator untuk briket ya. Jadi untuk bisnis ekspor, bukan briket saja ya, bisnis ekspor. Nah, di sini kami memberikan teman-teman yang mau mulai bisnis ekspor, ini banyak yang konsultasi ke kami. Kemudian kalau sudah jalan, kita arahkan juga, yang penting on the track. Nah, kali ini selain motivasi dan pengalaman bisnis ekspor,
ini saya akan sampaikan sudah ada kiat sukses dalam bisnis ekspor ya. Jadi kalau Pak Bib tadi itu melakukan migrasi ya dari pameran offline ke internet, ini kalau saya sejak dulu semuanya pakai internet ya. Saya belum pernah pameran luar negeri ya. Sejak dulu sudah mulai internet sejak dulu ya. Jadi 100% bisnis ekspor saya itu menggunakan internet marketing ya sejak awal. Nah, kita kasih kisah sukses, kiat sukses. Nah, ada nanti risiko bisnis ya, risiko di dalam kita melakukan risk mitigation ya. Tetap bisnis ekspor itu mempunyai spektrum keuntungan yang besar, tapi juga spektrum kerugian yang besar. Nah, ini juga akan saya sampaikan di sesi terakhir. Nah, bagaimana sih motivasi? Ini pengalaman kami juga, khususnya untuk yang pemula ya, yang pemula ini harus diperhatikan bahwa untuk mulai bisnis ternyata di Small Business Association itu 30% gagal di tahun kedua. Ini saya mengacu kepada bisnis saya sendiri ya, dan benar itu ya. Saya itu gagal di tahun kedua untuk bisnis lokal saya, terlalu banyak bisnis ya. Kemudian 20% gagal di tahun kelima. Nih, alhamdulillah lolos. Ya. Nah, gagal di tahun ke-10 nih, semoga tidak ya. Dan ternyata 5% gagal di lebih 15 tahun. Nah, di sini ternyata yang sudah 15 tahun yang sudah sukses banyak yang gagal. Anda lihat pemain-pemain besar tuh banyak yang tutup ya. Dulunya begitu mentereng, ternyata 15 tahun banyak yang gagal ya, 10 tahun banyak yang gagal. Nah, ini jadi perhatian saya, sehingga ini ya jadi karena sudah pernah mengalami yang masuk 30% gagal di tahun kedua ini, saya memulai hati-hati di dalam mulai bisnis. Nah, kenapa sih waktu itu kok gagal ya? Satu, ternyata tidak memahami bisnis ya. Bisnis ini ternyata waktu itu saya banyak sekali bisnisnya ya. Dan itu tidak fokus di situ ya. Jadi akhirnya terlalu banyak konsentrasi, kita ingin memaksimalkan kapital yang ada karena satu usaha ini belum cukup, ingin nambah lagi. Ternyata ini malah menjadi bumerang. Ini perlu diperhatikan. Jadi ternyata bisnis itu perlu fokus juga ya, komitmen. Nah, kemudian berbisnis dengan emosional. Saat ini banyak saya amati ketika pandemi ini, kondisi pandemi ini, banyak pemain lokal itu mulai merasakan kondisi demand yang kurang, penjualan yang kurang, dan ingin meraih pasar ekspor. Nah, di sini ya, ingin meraih pasar ekspor. Kenapa? Karena ketika masa begini ini terlalu banyak sekali webinar terkait ekspor, semuanya ekspor. Jadi kata-kata ekspor itu sudah menjadi trending topik ya di jagat media sosial ya. Jadi akhirnya banyak orang termotivasi ingin ekspor. Nah, cuma saya menekankan kepada teman-teman yang ingin berimigrasi ke ekspor, ini saya dukung sekali, kami dukung, tapi jangan berbisnis dengan emosional. Artinya ada benar-benar pelajari seserius mungkin. Yang bisnis emosional itu begini, ketika lokalnya jalan, ekspornya lupa lagi. Nah, di situ. Jadi masih hatinya itu berharap ke lokal terus, tapi ingin coba ke ekspor. Nah, nanti ini kita diskusi bagaimana mengatasi supaya mengatur di dalam belajar ekspor nih bagi yang pemula. Kemudian tidak secara sadar membangun kekayaan bisnis. Yang dimaksud begini, ya. Ketika saya sudah mulai bisnis ekspor, kami punya banyak kekurangan segi kapital. Saya juga tidak punya stok karena saya trader. Tapi kita harus bermimpi gimana ya bisa ekspor 1 kontainer itu. Nah, walaupun saat ini kita masih jual retail. Nah, ini yang membangun kekayaan bisnis ya. Nah, teman-teman tidak sadarnya gini, aduh ini modalnya kepepet, nggak mungkin bisa 1 kontainer gitu. Ini juga produksinya masih kecil, mesinnya kecil, saya nggak mungkin bisa ekspor. Nah, ini saya katakan tidak secara sadar membangun kekayaan bisnis ya. Jadi harus disiapkan secara impian ya, bilang impian. Kemudian tidak memahami utang. Ini yang penting sekali. Salah satu bisnis saya gagal itu karena hutang. Ketika jatuh, pendapatannya nggak ada, hutang jalan terus. Hutang dan angsuran jalan terus. Ini saya benar-benar collab karena hutang.
Ya, alhamdulillah dengan bisnis ekspor ini dan juga mendapatkan ridho dari Allah, saat ini saya sudah bebas dari hutang, ya. Hutang bank dan hutang apapun yang terkait dengan hutang saya sudah bebas. Jadi bisnis saya sudah tidak memakai hutang sama sekali. Nah, kemudian bagi pebisnis semula yang kita sebut trader ekspor, ya, trader ekspor itu pedagang ekspor, itu bingung menentukan produknya, yaitu tadi tidak mempunyai produk. Ya. Banyak di grup WA bisnis kita karena sudah paham terhadap internet, begitu mudahnya mencari buyer. Nah, begitu dapat for buyer, dia share di grup. Ini ada yang cari kopi ini, siapa yang bisa suplai kopi? Ini ada yang butuh briket, ada yang butuh produk ini, siapa yang bisa suplai? Tolong Jafri. Ini tidak punya produk ini, ya. Tentu ini akan bersaing dengan orang yang punya produk, karena customer di luar negeri itu melakukan buying leads itu dibaca oleh seluruh dunia, dan yang cepat adalah yang punya produk. Nah, di situ. Yang kedua, terlalu banyak produk. Ini bagi pemula terlalu banyak produk. Kalau produsen, oke, produknya mungkin masih satu, ya, atau sudah ada siap produknya. Tapi bagi seorang yang reseller, trader yang tidak punya produk, banyak produk, sehingga ini tidak fokus. Ini saya sudah sampai sekarang sudah mencoba multi produk, tapi benar tidak fokus. Saya hanya bisa fokus kalau sudah terkait dengan kopi dan briket. Kemudian tidak mempunyai supplier. Bagi trader dan seorang produsen, ini kalau Anda sudah menjadi ekspor bisnis, itu supplier diperbanyak. Karena nanti ekspor itu cenderungannya besar. Banyak yang gagal di dalam sustainable bisnisnya itu karena tidak siap supplier. Ya, makanya supply-nya diperbesar. Apalagi seorang trader, itu supply-nya harus cari yang besar-besar dan banyak, ya, banyak di situ. Sehingga kita tidak merasa kesulitan di dalam sustainable-nya itu. Yang keempat, ini paling sering terjadi. Tergesa-gesa mencari pembeli. Nah, di sini ya, pembeli itu banyak. Ya, di internet Anda bisa cek itu, pembeli sangat banyak. Tapi bagaimana bisa meraih peluang itu dengan mendapatkan goal ordernya itu. Nah, banyak teman-teman yang gagal di sini. Tidak siap supplier, tidak tahu produknya, dananya tidak disiapkan, ya, dan lain sebagainya. Bahkan perusahaannya pun tidak disiapkan karena habis belajar dari ekspor, misalkan yang tidak pakai modal gitu ya. Ternyata nggak perlu pakai usaha, underning aja. Nah, ini salah karena nggak mungkin kita memasarkan, mengenalkan pakai nama perusahaan orang lain, ya. Jadi ini yang perlu disiapkan. Yang termasuk yang kelima tadi ya, belum mempersiapkan internal perusahaan dengan baik. Nah, di sini. Jadi rata-rata ingin cari pembeli tergesa-gesa, banyak yang gagal di sini. Ini kesalahan-kesalahan ya. Nah, ini yang harus Anda siapkan adalah ada 3 hal ini ya. Persiapkan mental niat yang benar. Nah, butuh keberanian yang kuat ya. Berani kuat ya. Berani apa saja ya, berani capek, berani keluar dana dan sebagainya ya. Kemudian persiapkan mental Anda, mental istri, mental lingkungan dan keluarga. Kalau Anda habis ikut pencerahan dari Indonesia Direct, ya, istri Anda tidak siap atau suami Anda tidak siap, mimpi Anda, Kang, mimpi jadi eksporter, ini sudah down semua. Jadi harus dipersiapkan semua lingkungan kita itu. Jadi saling support. Karena ekspor ini bagi kalangan tertentu ini hanya mimpi, nggak mungkin bisa ekspor. Nah, keyakinan mereka tidak sampai di situ. Nah, Anda harus punya keyakinan yang kuat. Nah, persiapkan modal. Ya. Jadi perhitungan anggaran dalam mulai bisnis dan kesediaan modal. Bagaimana, apakah ekspor itu modal besar atau tanpa modal? Nanti ikuti ya, nanti tanya jawab dengan saya ya. Ekspor saya tanpa modal. Semuanya tidak pakai duit saya itu ya. Nah, nanti tekniknya bagaimana? Nanti kita diskusi. Siap bekerja lebih lama. Nah, di sini ya, tentunya kita harus fokus dalam tujuan bisnis Anda. Perjuangan gigi, visi dan misi jelas. Nah, yang visi dan misi ini biasanya tidak tercantum di dalam profil perusahaan Anda. Usahakan
di company profile Anda, di website Anda itu ada visi dan misi yang jelas, sehingga nanti Anda bisa lurus, kuat, sehingga bisa ekspor. Nah, di sini ya, ini salah satu beberapa yang harus kita jalankan ya. Nah, bagaimana kiat sukses dalam bisnis ekspor? Ini berdasarkan pengalaman saya, ya. Pertama, Anda menentukan produk. Bagi yang sudah punya produk, ya, Anda mulai mempersiapkan detail spesifikasi produk Anda, ya, di situ, ya, penting sekali. Kemudian mempersiapkan internal perusahaan Anda, menyusun work plan, nah, dan analisa SWOT. Ini jarang dilakukan. Dipikir untuk bisnis ekspor itu jalan saja gitu ya, ngikuti. Karena kalau tidak ada work plan dan analisa SWOT, ini tidak terukur, ya. Harus Anda buat rencana kerja yang matang. Kemudian yang kelima, memahami prosedur ekspor. Nah, Anda semua sudah ikut di dalam pelatihan-pelatihan yang juga diadakan oleh Indonesia Direct. Ini salah satunya adalah untuk memahami prosedur ekspor. Dan bagaimana kita mengenal risiko dalam bisnis ekspor. Nah, saya share sedikit ya tentang bagaimana menentukan produk. Ya. Jadi, ketika Anda ingin menentukan produk ekspor, ya, itu ada produk unggulan dan produk yang potensial. Ini bagi yang belum punya produk ya. Mungkin di Indonesia Direct ada yang trader juga ya, dan baru mulai bisnis ya. Nah, ini Anda harus mulai milih produk unggulan dan produk potensial. Nah, disinilah setelah itu Anda lihat produk Anda itu masuk kategori produk ekspor yang bagaimana. Nah, di sini ya. Kategori produk ekspor nanti kita jelaskan itu ada 3 ya, bebas, dibatasi dan dilarang. Nah, setelah Anda menentukan produk, Anda masukkan list produk itu termasuk ke produk yang bebas atau dibatasi ekspornya. Nah, contoh kopi ya, ini contoh aja kopi ya. Ketika kita menentukan produk kopi, yang saya lakukan dulu ada bagaimana saya mempelajari tentang kopi. Kopi itu ada green bean, roasted, dan ground. Ya, ground kopi, kopi bubuk. Green bean itu kita pelajari sumbernya dari mana saja, daerahnya dari mana saja, ya mulai Aceh, terus suppliernya mana saja, prosesnya bagaimana, sampai packagingnya, termasuk prosedurnya bagaimana. Ini kita pelajari semua. Terus roasted bean juga begitu, ground coffee juga begitu, dan ada lagi yang tambah lagi kopi instan. Ya, masih ada. Jadi ini komplit. Ketika Anda sudah masuk di dunia bisnis ini, kenapa? Karena yang beli produk Anda itu ngerti sekali tentang produk yang akan dibeli itu. Jadi nanti sebelum ada deal, itu ada komunikasi bisnis tentang produk itu detail pertanyaannya. Nah, di situ Anda harus paham sekali. Jangan sampai Anda tidak tahu spesifikasinya produk Anda, bagaimana prosesnya. Terus kalau agriculture, ini masa panennya di mana, masa panennya kapan, kemudian suppliernya di mana saja, rasanya beda nggak yang dari sana sama di sini ya, itu ya, dan macam-macam ya. Anda siapkan produk knowledge itu dengan benar ya. Kemudian setelah itu ya, Anda persiapan internal perusahaan ya, persiapkan SDM ya. Bagi Anda, kita semua di sini, SDM bisa mulai dari owner kita sendiri ya. Kita persiapkan tentang pelajaran ekspornya bagaimana tentang banking relationship-nya, pembayarannya, bagaimana kita mempersiapkan logistiknya. Ini persiapkan SDM kita. Jadi saran saya, Anda tidak perlu hire dulu langsung gitu yang ahli ekspor gitu ya, karena ini butuh proses. Kalau saya sarankan, Anda owner yang mulai jalan dulu ya, dan itu semua dilakukan oleh para owner. Sampai perusahaan sebesar Sinarmas Group itu waktu start itu semua owner yang jalan. Ya, jadi Anda tidak tergesa-gesa cari pegawai marketing ya, marketing terkait dengan ekspor ya. Anda mulai dulu dari Anda. Kemudian Anda sumber komoditinya itu, ya supplier. Anda harus sudah pasti. Kalau Anda sudah punya supplier, Anda yakinkan supplier ini besar apa tidak kapasitasnya. Kalau belum, cari lagi supplier yang besar lagi. Ini sumber komoditi, ya. Ini penting sekali ya, termasuk supplier itu. Dan
dengan supplier ini Anda jangan hanya cukup TikTok di WA, grup, telepon-teleponan, ya, atau lihat profil company-nya. Anda harus visit. Ya. Jadi kami kalau cari supplier itu saya visit dari Kerawang, Bekasi, Jawa Tengah saya kelilingi, Jawa Timur saya kelilingi, visit, dan saya mengenal baik supplier-supplier itu ya. Jadi ini benar-benar visit, kita tahu pasti ya. Jangan sampai kita hanya datang, hanya melihat profilnya, terus komunikasinya enak ya. Kemudian ada ciri-ciri supplier yang bagus, itu kalau ditanya kapasitasnya berapa Pak? Nah, dia akan menjawab pasti kapasitasnya. Oh, kita bisa supply 2 kontainer, 3 kontainer, sekian ton, itu pasti ya. Tapi kalau ada supplier yang mengatakan, oh nanti kita kondisikan, nah ini tidak masuk ya. Anda nanti dapat order ke dia dikondisikan, oh adanya cuma sekian ya. Harus pastikan ya, namanya kapasitas itu ya. Tentu juga terkait dengan kualitas juga ya. Ini tadi yang terkait dengan kapasitas produksi ya. Bagi teman-teman yang produsen, UMKM itu kelemahannya adalah kapasitas produksi. Ya, kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini banyak teman-teman gagal dan stop menerima kegagalan itu dengan gundah gulana. Nah, mulai sekarang Anda nggak boleh kalah. Bagaimana caranya supaya Anda meningkatkan kapasitas produksi? Ini bagi yang teman-teman produsen, ya, yang merasa kapasitasnya kecil, misalkan cuma 1000 pack, 2000 pack gitu ya. Anda juga harus menjadi trader untuk produk yang sama, walaupun beda kualitas. Nah, di situ ya. Jadi kalau Anda misalkan produksi keripik yang masih kecil, mungkin cuma sebulan tuh mungkin cuma 100 kilo gitu ya, 100 kilo. Tapi Anda ingin meningkatkan kapasitas ketika bisnis matching, ternyata calon buyer itu minta yang besar-besar kapasitasnya. Nah, Anda sudah menyiapkan. Anda menjadi trader produk yang sama walaupun kapasitas berbeda ya di situ. Dan Anda tunjukkan kalau yang masal begini produk besar kami bisa punya andalan ini Pak. Nah, itu ya, itu barangnya orang lain. Itu tidak apa-apa ya. Dan itu perusahaan besar juga begitu ya. Ketika kapasitas dia mengambil dari teman-teman yang lainnya ya. Jadi nggak ada masalah. Yang penting kita tidak boleh menipu yang kita kirim produksi kita waktu diekspor ternyata produksi yang lain. Jadi kita harus jual dua-duanya. Saya pun juga jual kopi mulai yang bagus sampai kopi yang hancur dengan supplier yang beda-beda. Karena segmentasi pasar itu luas. Jadi kita nutup pembeli itu mau cari yang apa Anda gitu ya. Saya cari yang bagus ada, cari yang medium ada, cari yang hancur-hancur ada. Spesifikasi harga juga kita buat yang ringnya lebar, yang murah ada, yang besar juga ada. Nah, di situ ya mulai yang kopi bubuk yang sekilo 40.000, 50.000 sampai yang 200.000. Kita tangkap peluang itu. Nah, kemudian kualitas produk. Ini penting sekali kualitas produk ini. Standarnya harus bagus ya. Tetapi pengalaman kami di luar negeri sebetulnya stabil ya, stabil aja, jangan gonta-ganti kualitas di situ. Kalau rasanya gurih ya gurih gitu aja ya, stabil saja. Nah, ini yang diutamakan itu. Nah, tentang kualitas produk itu memang standarnya kalau mau besar ya harus ada sertifikasi. Tapi bagi teman-teman yang belum punya sertifikasi apapun, mulai jual dulu ya. Segmentasi luar negeri banyak sekali. Saya pengalaman kopi, ekspor kopi bubuk mentah, kopi bubuk itu belum punya PRT juga laku ternyata gitu ya. Tapi ya kecil-kecil ya, hanya kemasan pack ya, 10 pack ya, maksimal 10 pack gitu ya, karena mereka untuk diminum sendiri. Nah ini, jadi kalau Anda belum punya standarisasi, Anda jangan kecil hati. Jalan dulu, ya jalan terus. Karena pasarnya luas, ada orang itu senang nggak mikir-mikir ada aja kalau di luar beli tentu tidak lihat PRT-nya ada nggak ini, MD-nya ada nggak ini, yang penting enak. Ya kadang-kadang begitu ya.
Tapi kalau Anda sudah besar, tentu kualitas ini sangat dijaga dan dibuktikan dengan sertifikasi. Nah, kemudian dana. Ini harus siapkan, ya. Nanti kita ajari bagaimana tentang analisa SWOT. Jadi Anda siapkan, saya punya dana apa enggak ya? Gitu. Oh, dana saya terbatas. Tapi gimana kalau saya nanti dapat order gede? Anda mulai mempersiapkan strategi di situ, ya. Jadi tidak mesti harus hutang. Ada strategi yang lain, nanti kita sampaikan. Jadi sudah dipersiapkan. Karena banyak konsultan saya, Pak, saya dapat inquiry, Pak. Barangnya ada, Pak. Tinggal dananya. Nah, dananya Anda punya apa tidak? Kan gitu. Nggak punya, Pak. Terus, nah ini Pak, tolong dibantu, Pak. Ya, ini harus jauh-jauh sebelum ada inquiry, ya. Itu Anda harus punya strategi. Ini yang saya katakan internal perusahaan harus kuat. Kalau saya nggak punya dana, oh saya sudah punya channel di sana di situ. Tapi selama ordernya cukup, oh ternyata saya cukup rogoh dari kocek dana saya sendiri. Nah, ini disiapkan semua. Itu jauh sebelum mencari pembeli, jauh sebelum promosi. Nah, ini kita siapkan semua di sini. Ini yang tadi saya sampaikan, banyak teman-teman mengabaikan hal begini. Nah, ini work plan. Ya, ini penting work plan. Ya, supaya terukur, jangan diangan-angan. Menentukan produk, apa ya, gitu. Harus punya target. 1 bulan, menentukan produk masa lebih dari 1 bulan itu, tentukan produk, riset dan lain sebagainya. Anda harus punya target supaya terukur, ya. Pelajari produk knowledge-nya, ya begitu dulu. Kita harus maksimalkan 2 bulan pelajari produk knowledge. Jadi setiap hari membaca itu di internet semua produk knowledge itu. Saya nggak pernah belajar kemana-mana, nggak pernah kursus kopi, training kopi nggak pernah. Saya cukup belajar di internet. Apa sih keperluan ekspor itu saya pelajari tentang kopi. Nah di situ ya. Mencari supplier, Anda buat. Bagi yang belum punya nama usaha, buat nama usaha. Nah, di situ ya. Ini terus Anda kasih time schedule-nya. Jadi jangan sampai kita itu hanya main di awang-awang. Apa ya, habis ini apa ya, habis ini ya, bingung. Habis ini apa Pak selanjutnya ini? Sering datang ke kami juga gitu, Pak, terus habis ini apa Pak? Nah, padahal dia tak suruh membuat rencana kerja. Kan sudah saya kasih itu template rencana kerja. Tolong dibuat, nanti urut. Nah, nanti diskusi tentang work plan itu, sehingga habis ini nggak bingung, habis ini apa ya, terus suka tanya, berhenti akhirnya. Anda nggak tanya lagi ke Pak Bib atau teman-teman yang senior yang lainnya, akhirnya sungkan, tanya terus kan, berhenti. Nah, ini di sini yang jadi permasalahannya. Ya, Anda harus punya yang namanya rencana kerja. Nah, Anda buat analisa SWOT, ini pun banyak teman-teman tidak melakukan, ya, tidak melakukan. Jadi analisa SWOT ini intinya adalah memastikan kekuatan yang ada serta peluang-peluang yang terbuka dengan minimalkan kelemahan. Jadi nanti Anda tahu benar-benar tertulis kelemahan Anda itu apa saja, kekuatan Anda apa, ditulis di malam hari, habis terawih, habis malam hari, habis kegiatan kerja gitu, Anda tulis kekuatan perusahaan saya itu apa sih, Anda tulis. Jangan di awang-awang, ya. Ini contoh seperti kalau bisnis multi level marketing. Untuk mencari prospek itu jangan di awang-awang. Kalau di awang-awang cuma ketemu 5, tapi kalau ditulis 1 Pak Bib, 2 Pak Hindra, 3 Mbak Silvi, tower gitu, ditulis terus. Nah, nanti banyak prospek sama di analisa SWOT. Jadi Anda harus mulai mendokumentasikan, ya. Di sini ya key point-nya ya. Nah, di sini pengaruhnya, kalau opportunity sama strength ini kekuatan pendorong, ya, semangat kita, ya, peluangnya besar nih, dana ada ini, semangat ini ya. Nah, sebaliknya, threat sama weakness, ancaman dan kelemahan ini kekuatan, aduh, dana nggak ada ini, mimpi ini, waduh, suppliernya nggak ada, wah panennya jeblok ini, panennya nggak stabil, ini hambatan. Nah, di situ ya, ini harus kita sinkronisasi, ya, nanti ada strateginya. Kemudian yang opportunity dan threat ini ada pengaruh internal, eksternal, kalau strength ini pengaruh dan weakness ini pengaruh internal. Nah, bagaimana sih? Nah, ini Anda buat strategi, ya, strategi. Anda boleh
buat ini kolom-kolom seperti ini ya, kita tulis internal factor analysis system ya, IFAS, dan external factor. Ya, di sini Anda tulis strength ya, kekuatan perusahaan Anda. Ini nggak butuh modal, ini butuh komitmen Anda. Tulis 1% kekuatan kami. Ya. Terus kemudian kelemahannya Anda tulis. Terus saja, ini kan untuk kepentingan perusahaan Anda. Tulis kelemahan perusahaan Anda. 1, 2, 3, 4. Banyak juga nggak apa-apa. Ya. Kalau dulu saya itu lebih banyak kelemahan daripada kekuatan. Ya. Opportunity-nya, kenapa Anda pilih produk ini? Anda tulis. Oh, Anda lihat. Opportunity-nya ada ini buat analisa yang sifatnya kualitatif saja ya, jangan kuantitatif. Saya nggak bisa kuantitatif, jangan hitung-hitungan. Kalau akademisi ini pinter hitung-hitungan. Kalau saya hanya melihat peluang-peluang secara lihat di mata saja ya. Kemudian ancamannya apa? Anda mulai tulis itu satu persatu. Sabar, jangan tergesa-gesa cari pembeli. Ini internal perusahaan harus dikuati dulu. Ini yang kami lakukan ya. Nah, begitu kita melihat kelemahan kita, tetapi kita melihat opportunity, ini jangan mundur. Kita buat strategi ya, business opportunity. Ya, menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan tetapi bisa memanfaatkan peluang itu. Jangan mundur. Wah, nggak bisa ini. Kita harus buat strategi. Sama juga kalau kita sudah punya kekuatan, kesempatan banyak, Anda tetap juga buat strategi. Apa yang harus saya lakukan di sini? Ya, sama juga yang trade ya, yang kita punya kekuatan tapi punya ancaman, Anda buat. Anda punya kelemahan tapi ada ancaman juga, Anda buat. Nah, ini sedikit contoh ya. Ini contoh saya dulu yang saya gunakan ya. Jadi untuk bisnis kopi, kekuatan perusahaan kami, kebetulan saya itu ngerti ekspor kekuatan itu, dan kami sudah mempunyai ataupun sudah punya channel supplier kopi, jadi hasil penelusuran gitu ya. Ini kekuatan. Sudah saya lihat di websitenya Aiki, Gaiki, dan banyak supplier kopi itu ternyata banyak sekali. Nah, saya tulisi satu persatu itu. Ini sebetulnya kekuatan saya itu ada 3, yang satu ini personal, itu saya senang kopi gitu ya, senang minum kopi sejak dulu. Nah, kelemahannya tidak punya izin ekspor, modal tidak punya. Saya dari bisnis ekspor ini dari kebangkrutan sebetulnya, bangkrut ya, sudah nggak punya uang sama, uang itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Bisnis nggak ada untuk bisnis, ya. Modal tidak punya, dalam arti ya sedikit lah, ya. Karyawan belum ada. Terus kemudian gudang banyak sekali, ya. Gudang nggak ada, tapi saya ingin ekspor. Karena melihat apa? Opportunity-nya ini, kopi ini besar sekali. Oleh karena itu, saya mulai memproduksi sesuai order. Ya. Pakai apa Pak dulu? Saya coba produksi. Kopi mentah itu saya produksi. Start saya itu saya pakai itu. Gorengan pakai yang tanah itu. Terus meningkat, ya. Pakai teflon, fry pan yang besar itu 200 gram. Setiap goreng 200 gram. Kadang-kadang bercanda dengan itu ya. Kita tidak boleh mengeluh. Bercanda, wah ini kalau nanti dapat order 3 kilo nih, patah nih tangan motor 200 gram 20 menit kan, goreng begini terus. Kita coba itu. Kita mulai dari situ. Terus kemudian mulai grinding juga begitu. Beli mesin yang kecil-kecil gitu ya. Dan di situ saya mulai. Tapi ini saya produksi kalau ada order. Jadi saya nggak mau nyetok karena baru mulai. Tapi proses branding saya sangat kuat. Fresh production. Nah, gimana Pak? Kapan? Roastingnya kapan? Baru. jadi baru. Jadi saya order itu pokoknya begitu dapat order saya roastingkan. Nah, di situ ya. Di situ. Nah, ini. Jadi kita walaupun kita ada kelemahan, kita tonjolkan kekuatan kita. Ternyata fresh production itu mereka senang gitu loh. Mereka nggak tahu di dalamnya kita bahwa ini ya kita memang nggak nyetok gitu ya, nggak nyetok. Kemudian ekspor mulai kapasitas kecil ya. Ekspor perdana saya ke Rusia itu 20 kilo. Itu sudah luar biasa. Saya sudah lonjak-lonjak itu pecah telur 20 kilo. Kirim kopi itu kopi mentah. Kopi bubuk ke Malaysia 4 bungkus.
terus repeat, beberapa kali repeat. Singapura juga. Nah, ya, di sini ekspor ini kita mulai kecil, ya. Jadi Anda jangan berpikir, wah harus besar nih, kecil dulu, retail, ya. Jadi 20 kilo terus ya saya tempelkan di website, main market Rusia. Besok ada order kopi bubuk di Malaysia, 4 bungkus, main market Malaysia. Singapura 5 bungkus, Singapura. Terus sampel ke Taiwan, 8 kilo Taiwan. Ini kita branding ya, kita branding, kita tapi jangan ditunjukkan kiloannya ya, main market. Wah, itu kita branding perusahaan kita harus kelihatan besar di mata konsumen. Nah setelah itu kita udah yakin kalau dapat order besar bagaimana ya? Saya berpikir begitu. Saya mulai cari pinjaman nama ekspor, under name. Saya keliling, telepon saya datang ke pabrik eksportir kopi. Bisa Pak, saya pinjami eksportir kopinya. Saya belum punya, karena belum ada legalitas saya. Tapi saya sudah mempersiapkan di sini. Jadi kita siapkan, saya cari-cari, ketemu akhirnya. Oke, bisa Pak. Bisa pinjam under name untuk kopi, asal kopinya dari kami. Oke, saya setujui, nggak ada masalah. Kan kami trader. Terus kemudian untuk kopi mentahnya ya. Terus kemudian ada juga yang boleh asal uang dari luar negeri masuk ke rekening kami dulu. Saya pun setuju. Ya, nggak ada masalah. Dan customer juga tidak mempermasalahkan. Cuma ada yang tanya itu, rekeningmu kok gonta-ganti? Nah, di situ ya. Jadi ketika pinjam nama itu sudah saya siapkan, artinya saya sudah membangun kapasitas kekayaan saya. Saya siap menerima order yang besar. Nah, setelah itu, termasuk modal tidak punya. Nah, modal tidak punya, strategi saya cuma satu, dan itu sampai sekarang. Pembayaran 100% sebelum barang dikirim. Jadi 100% pun masih kita pecah-pecah lagi, ada yang 100% sebelum produksi, dan ada yang down payment sebelum dikirim lunas. Nah, di situ ya. Jadi kita lihat customer-nya bagaimana karakter. Jadi yang kebanyakan saya itu pakai yang 100% sebelum produksi. Khusus untuk briquette itu 50% dan finalnya sebelum barang dikirim lunas. Ini sudah harga paten saya, udah nggak bisa kita utak-atik. Jadi kalau ada customer minta mau macam-macam nggak bisa, ya udah nggak bisa. Itu bukan rezeki saya. Dan ternyata masih banyak juga customer yang mau bayar tunai di depan 100%. Jadi order kami itu mulai dari yang kecil 17.000 sampai 30.000 US dollar itu down payment-nya pembayarannya 100% di depan. Ini harga mati, ya. Kalau nggak itu, saya yang mati. Kelimpungan cari pendanaan kan, saya pakai ini. Kalau ditanya bagaimana, saya kasih strategi kepada Anda semua. Saya kalau ditanya cukup simpel aja. Sorry mister, ini aturan perusahaan kami. Udah itu aja. Jadi Anda jangan memperkecilkan perusahaan Anda di depan konsumen. Ini untuk beli material, untuk bayar karyawan, untuk ini, nggak usah. Bilang aja, ini aturan perusahaan kami. Dan selanjutnya serahkan order itu kepada Allah SWT. Nah, di situ, itu modal saya. Jadi yang ditolak pun banyak, yang gagal pun banyak. Tapi bagi kita, dapat setiap negara satu itu sudah cukup. Ya. Jadi hanya kopi kita bisa kirim ke 7 negara. Mulai yang besar-besar ya. Jadi setelah punya pinjaman nama itu, begitu kita sudah siap, langsung mulai order dari Hong Kong 2 ton, Australia 2 ton, terus mulai Taiwan 4 ton, terus gitu sampai kontainer. Ya, di situ. Dan ini karena kita mempersiapkan kapasitas kekayaan kita. Terus kemudian pemasarannya, saya sampai sekarang full online. Ya, full online. Nggak pernah pameran. Kalau yang lokal pun saya jual online, tapi kalau yang lokal ini kurang bagus ya, karena memang dulu orientasi saya ekspor untuk trading.
Kalau yang produksi saya karena terlalu nggak begitu fokus, sampai sekarang ya jalan saja ya, melayani pembeli-pembeli yang militan, yang sudah bertahun-tahun minta kopi bubuk saya, ya kita gorengkan, kita roastingkan ya. Nah ini saya menggunakan pemasaran online sampai sekarang. Pernah kalau lokal ikut pameran-pameran juga, capek ternyata. Kok saya lebih senang online gitu ya, capek. Nah di sini ya, termasuk juga kalau Anda punya ancaman, ancaman itu bukan kompetitor, ancaman itu sesuatu yang tidak terduga, panen gagal, tiba-tiba harga melonjak tinggi, terus kemudian kita order, suppliernya tidak mensuplai, jadi ada gitu, kita mau order dan aduh Pak Indra, sorry nih Pak Indra, saya sibuk ini karena panen gagal, kopi terbatas, supaya saya sibuk memenuhi kontak-kontaknya. Oleh karena itu kita sudah siapkan juga yang namanya memperbanyak supplier ya di situ. Nah, ini yang belum keturutan, memperbanyak stok kopi ini belum keturutan ini ya. Karena ternyata pengalaman saya kalau sampai 1 kontainer, 2 kontainer itu gampang dapatnya, jadi saya tidak perlu stok kopi gitu ya. Jadi kalau dapat order, baru saya order di tempat yang lain. Termasuk ini pembayarannya cash, cara supaya bayar jatuh tempo dan sebagainya ya. Ini analisa spotnya begitu. Ini Anda wajib ya, wajib membuat ya. Nah, bagaimana prosedur? Nah, penggal ini ekspornya ada 2 ya, produsen dan non produsen. Nah, ini legalitas yang harus Anda kenal. Nah, di sini ya. Tadi begitu Anda sudah menentukan produk, Anda cek produk Anda ya. Jadi ada 4 hal itu produk bisa keluar dan masuk di negara tujuan ekspor. Yaitu kategori terkait dengan kategori produk, legalitas usaha, ya, izin ekspor, itu untuk yang dibatasi ekspornya, dan sertifikasi. Nah ini ya, jadi coba kita uraikan lagi, ya. Kategori produk Anda masuk apa? Bebas, dibatasi atau dilarang. Ya. Kemudian legalitas usaha, ya. Anda cukup membuat NIB dan NPWP legalitasnya. Jadi Anda wajib, kalau UD Anda punya perorangan, NIB perorangan. Tapi di dalam UD ini perhatikan, di situ kalau Anda buat OSS, Anda cek ya, yang bagi yang UD itu kalau NIB Anda masih atas nama Anda, bukan nama perusahaan, Anda ganti, ya, Anda ganti. Jadi harus ada namanya nama perusahaan, UD apa, nama pemilik usaha. Nah, di situ ya, jangan aja nama. Kenapa kok ada begitu? Karena teman-teman UMKM ini kalau mengurus itu kalau sudah wah saya mikro ini gitu ya. Nah, kalau ekspor harus berbeda ya, minimal kecil, ada pilih yang kecil ya. Kalau nggak gitu nggak bisa akses ke pabeanan nanti. Walaupun Anda masih baru mulai, tetap tulis usaha kecil, walaupun nanti kecil itu kalau di definisinya itu sudah miliar ya, tapi kalau Anda pilih mikro, nanti Anda nggak dapat akses ke pabeanan, nggak bisa ekspor nanti ya di situ. NPWP wajib. Nah, kemudian yang ketiga, tentang izin ekspor. Izin ekspor itu untuk produk-produk yang dibatasi ekspornya, ya. Contohnya ya, seperti kopi, itu dibatasi, harus punya etika, ya. Kemudian kalau Anda furniture harus punya SVLK, dan itu sebagai eksportir terdaftar pengusaha industri kehutanan. Kalau Anda sarang burung walet, itu harus juga punya eksportir sarang burung walet. Ini sebagai eksportir terdaftar. Dan ada juga produk-produk yang dibatasi, itu masih di dalam minta persetujuan ekspor. Anda bisa cek di websitenya INSW, ya, Anda cek di situ. Yang lantas produk Anda masuk di mana di situ. Itu jadi untuk ekspor butuh persetujuan yang lainnya lagi. Ya, di sini ya. Kalau yang bebas tidak perlu ya. Makanan, keripik, porang itu bebas ya, nggak perlu izin ekspor khusus ya. Kemudian, nah ini sertifikasi. Kalau sertifikasi ini semua bebas maupun yang terbatas itu juga
harus ada sertifikasi. Nah, sertifikasinya apa? Nah, ini ada beberapa yang saya contoh. Ada sertifikasi itu yang melekat di dalam usaha itu, melekat ya. Seperti ETK itu melekat sampai 2 tahun. ETK, ETPIK, SEB, SVLK ini melekat ya. Terus kemudian HACCP itu melekat ya. Jadi butuh berapa tahun. Nah, tapi ada sertifikat yang sifatnya untuk shipment saja. Contohnya fumigasi, terus phytosanitary certificate, health of certificate, atau free of certificate. Ini hanya kalau shipment saja. Jadi itu ya harus Anda bedakan. Dan ada beberapa sertifikasi yang lain. Untuk yang dangerous cargo, misalkan ada self-heating certificate, report of analysis, kemudian production certificate, dan lain sebagainya. Nah, ini sifatnya yang per shipment ya. Jadi itu harus ada bedakan. Ada sertifikat halal. Nah, kalau halal itu melekat ya. Jadi produknya sampai berapa? 2 tahun sekarang kalau nggak salah ya. Nah, di situ. Jadi harus ada 2 sertifikat yang sifatnya melekat di perusahaan itu dan ada yang hanya untuk per shipment saja. Nah, sertifikasi ini gunanya Anda bisa mengeluarkan barang keluar wilayah pabean kita, ya, keluar daerah pabean, dan bisa masuk di negara tujuan ekspor Anda. Kalau Anda mau kirim kopi, bisa jadi tanpa karantina Anda bisa kirim. Tapi di luar negeri nggak bisa masuk, ya, karena harus ada karantinanya dan sebagainya. Ya, di sini. Nah, ini sebagai contoh, ya. Misalkan produk Anda keripik singkong, misalkan, ya. Jadi legalitas apa? NIB, NPWP sudah cukup. Tidak perlu izin ekspor, ya. Sertifikasinya apa? Health of certificate, free of certificate. Ini beda-beda ya. Saya maksudnya di sini itu tidak dikebiau-ya. Kalau masih sampel-sampel simpel ya, yang kirim kecil-kecil itu biasanya customer nggak minta macam-macam, ya. Tapi kalau yang sudah besar, ya besar itu kan untuk dijual kembali. Nah, Anda siapkan yang namanya health of certificate, ya, sama free of certificate. Syaratnya Anda juga harus punya sertifikasi yang melekat, BRT ataupun MD dari BPOM dan dari Dinas Kesehatan. Nah, ini harus Anda buat ya di sini. Kemudian tadi itu kopi, NIB, NPWP, dan ETK. Sertifikasinya apa? Fumigasi, karantina, dan lain sebagainya. Ada yang minta sertifikat organik. Kalau punya nggak apa-apa, nggak punya nggak usah repot-repot ya. Gitu. Furniture juga begitu ya. Ada yang namanya SVLK ya. Nanti akan keluar yang namanya Vilegal setiap shipment-nya di sini ya. Kalau ini furniture ini ketentuan Indonesia. Di negara tujuan ekspor itu ada yang minta, ada yang tidak. Tapi Indonesia punya ketentuan seperti ini. Bahkan sampai turunan kayu. Jadi kalau Anda craft home decoration yang terbuat dari kayu juga Anda minta SVLK. Ya, ini yang kadang-kadang nanti akan kita sampaikan ke atasan di sana. Ini ya, jangan dikebiau-uyah gitu ya. Jadi harus ada kuota ya. Karena untuk pemula-pemula itu kan masih kecil-kecil. Contoh nih kopi ya. Kopi ini walaupun kirim 1 kilo yang bubuk maupun yang olahan maupun yang mentah itu harus ada karantina. Nah, kan kopinya ini kan kopi sudah siap minum ya, kopi bubuk kok dikarantina karena peraturannya itu di peraturan undang-undangnya itu adalah kopi dan turunannya ya, termasuk turunannya juga termasuk biaya keluar, misalkan kelapa sawit dan turunannya, akhirnya turunannya kelapa sawit termasuk bungkil yang limbah-limbah itu juga dimintain biaya keluar $15 per ton dan di situ ini ya. Jadi kami harap pemerintah nanti itu bisa memilah-milah ya, khususnya untuk mempercepat ekspor UMKM yang baru mulai ya, tidak dikebiau ya dengan perusahaan besar. Kemudian di antara sertifikat itu semua ada yang COO diwajibkan ya. Kalau kopi itu diwajibkan COO. Nah, COO ini gunanya penting sekali. Satu, kalau pasar ekspor Anda itu ada di negara-negara yang bekerjasama dengan FTA, ini dengan adanya COO itu bisa mereduce bahkan
membebaskan biaya masuk di negara tujuan supaya daya saing ekspor Anda lebih bagus lagi. Nah, di situ ya Anda buat COO, Certificate of Origin. Nah, Anda konsultasi, Anda bisa konsultasi di tempat kami. Juga nanti buatnya di IPSKA, kalau di Solo ya di daerah masing-masing bisa ya di IPSKA ya, di instansi penerbit surat keterangan asal. Anda bisa dibuatkan di situ secara online. Nah, di situ ya nanti detailnya Anda bisa konsultasi. Formnya COO itu macam-macam banyaknya. Jadi setiap negara beda-beda formnya ya di situ. Nah, kalau ini sudah Anda siapkan, nah, ini Anda sudah bisa siap untuk ekspor ya di situ. Nah, ini ya, yang belum punya NEB Anda buat ya tadi itu di uss.go.id ya. Buatnya pagi hari aja karena setiap hari itu dibatasi 200 pendaftar baru ya. Di situ Anda buat di uss.go.id baik CV ataupun UD. Kalau UD tadi sudah saya sampaikan agar membuat pilih yang kecil agar nanti Anda bisa akses ke pabeanan. Nah, ini tadi ya kategori barang ekspor ya. Nah, tadi ini macam-macam ya. Nah, ini yang dibatasi ekspornya ya. Bibit sapi. Terus kemudian macam-macam binatang ya. Kulit buaya, kerbau dan sebagainya. Perikanan, ikan Napoleon, benih ikan, bandeng. Terus kemudian kehutanan, rotan, kayu, terus perkebunan, ya, kopi, pertambangan, ya. Kemudian ada juga industri, ya. Ini yang dibatasi. Nanti detailnya Anda bisa cek di INSW, nanti masuk latih mana, karena di sini yang dibatasi itu juga ada yang hanya dibutuhkan yang namanya persetujuan ekspor saja, bukan ekspor itu terdaftar. Terus barang dilarang, nah ini ya, anak ikan arwana. Jadi Anda kalau bisnis ikan, Anda cek ya. Kadang-kadang teman-teman itu ada yang staf pameran dapat order tuh di luar negeri, ternyata ada masalah disinyalir penyelundupan. Problemnya adalah mereka tidak tahu ternyata ikannya ini adalah ikan yang dilarang untuk diekspor. Nah, ini problemnya di situ ya. Jadi tadi itu Anda tunda produknya sudah ketemu, Anda cek ini masuk kategorinya apa. Nah, di situ ya. Kemudian produk kehutanan ya, kayu bulat nggak boleh ya, dan sebagainya. Pasir laut nggak boleh, produk pertambangan nggak boleh. Ya, di situ ya. Konsentrat, abu, residu dan itu nggak boleh ya. Kalau Freeport, Newmont itu sebenarnya nggak boleh, cuma ya kekhususan ya. Karena Freeport yang dijual sebenarnya konsentratnya saja. Ya, makanya kemarin pernah di stop oleh pemerintah, nggak boleh ekspor, terus mereka harus buat smelter. Nah, terus kemudian ada pertimbangan yang lain, memberikan jaminan untuk membuat smelter dan sebagainya, akhirnya bisa ekspor konsentrat lagi ya. Tahun-tahun lalu ada rame, ada pemerintah dengan Newmont dan Freeport ya. Sekarang sudah mulai adem lagi. Nah, ini yang produk-produk yang termasuk dilarang. Jadi Anda jangan masuk yang di sini. Ya. Nah, di ekspor itu ada risk mitigation. Ya, Anda harus berpikir juga, tapi jangan sampai risk mitigation ini menghambat usaha Anda. Ya, risk mitigation ini, risiko ini. Jadi kita memperkecil. Ya, apa saja yang terkait dengan risiko. Ya, jadi risiko itu banyak di lokal pun ada, apalagi global. Ya. Jadi kita itu memperingan risiko itu, melakukan risk mitigation. Apa saja di sini, termasuk transportasi, ya. Anda harus cari yang kontainer yang baik, truckingnya yang baik. Kalau Anda pakai truk, biasa mau dikirim ke gudang konsolidator, cari truk yang baik. Karena di dalam perjalanan banyak juga yang nggak sampai ke kontainer, nggak sampai ke gudang konsolidator dan sebagainya, ya. Transportasi. Kemudian ada lagi resiko terkait dengan non-payment. Nah, banyak ya, ada beberapa teman itu tergesa-gesa sehingga tidak terbayar. Banyak luar negeri itu memberikan metode-metode cara pembayaran luar negeri yang membuat kita itu terlena ya, banyak ya, hanya tidak terbayar. Ini bahaya sekali. Sekarang pun kondisi pandemi ini banyak teman-teman final payment-nya itu tidak terbayar. Bukan karena karena bayar tidak mau, tapi ternyata ada satu ancaman yang tidak terduga. Harga freight-nya tinggi,
sehingga buyer itu menunda, nanti nunggu freight-nya turun. Nah, akibatnya apa? Yang pembayaran sisanya belum dibayar, barangnya numpuk di gudang. Nah, di sini ya, ini harus jadi perhatian. Risiko investasi, ini hati-hati bagi yang produsen. Tapi trader juga sama ya, dapat PO langsung memproduksi. Ternyata hanya PO saja, tidak ada realisasinya. Ya, tidak ada down payment-nya, LC-nya tidak ada, ternyata hanya PO saja. Itu juga banyak terjadi. Ini risiko investasi. Ya, di situ. Termasuk tadi yang sudah produksi 100%, ternyata 50% belum dibayar dan barangnya belum bisa dikirim karena apa? Karena freight-nya mahal. Nah, juga investasi ya di sini. Nilai tukar ya. Nilai tukarnya kalau ekspor ini kalau melemah kita suka ya. Tapi kalau importer itu nilai melemah, nah kita ada pembayaran yang belum dibayar sama mereka. Mereka nggak bisa bayar, ini juga bahaya. Berpengaruh kepada pembayaran kita. Kalau pembayaran kita masih terkait dengan belum 100%. Resiko mutu barang. Nah, di sini ya penting sekali ya, jangan sampai barang kita sampai itu rusak atau barang itu sudah dikirim dalam kondisi rusak. Ini bahaya ya. Jadi ini ada risiko. Anda harus benar-benar quality controlnya harus bagus. Peristiwa tak terduga. Nah, ini kecelakaan dan sebagainya. Ada banyak ya peristiwa tidak terduga itu, termasuk perang ya. Kami juga pernah dapat order, sudah deal satu kontainer, sudah pembayaran mau pakai LC, kita sudah order ke bukan order tapi beli ya, order ke supplier satu kontainer, sudah kita cek barang sudah ready satu kontainer, supplier saya memberikan kontrak. Nah, kontrak itu tidak saya tanda tangani karena di situ tulis pembayaran down payment setelah 7 hari setelah kontrak ditandatangani. Nah, ini nggak saya tanda tangani. Saya nunggu LC dulu, karena itu waktu LC. Kalau udah LC datang, berarti betul saya tanda tangani. Nah, kita Senin itu sudah yakin, oke, kami akan ke bank besok gitu ya. Jadi udah LC mau di bank, mau di-issue gitu ya. Bank sudah kita kasih semua. Ternyata malamnya itu perang ya. Jadi order kita itu waktu itu dapat order dari Palestina ya. Pelabuhannya di Asdod, perangnya waktu itu sekitar Asdod di situ. Jadi malam hari dia kontak kami mengatakan bahwa sorry ini cancel. Oke, nggak apa-apa, saya mendoakan aja ya. Jadi saya juga tidak lakukan tanda tangan kontrak juga tidak dengan supplier. Saya bilang ini perang Pak, jadi semua dibatalkan dan semua memahami. Ini ada peristiwa tidak terduga itu. Nah, risiko hukum ya, ada juga ya terkait dengan legalitas usaha. Ternyata bahannya belum punya import permit, kemudian menyalahi prosedur karena ada di beberapa negara seperti USA itu harus ada broker custom ya karena sudah terikat di sana. Ternyata belum menyiapkan juga atau bayarnya pilot bisa jadi ya di situ ya akhirnya tidak bisa bayar ke kita. Kemudian dari kita juga sama ya mau ekspor sudah dapat supplier barang sudah ada legalitas kita nggak ada. Nah di sini cari lama di sini ya. Nah ini contoh ada semua. Yang terbaru kemarin itu kapalnya lupa Marsden apa Evergreen ya itu yang keterusan Suez sampai melintang itu berapa hari itu kapal begitu besarnya yang menutupi jalur itu ya. Nah ada di sini semua. Nah kami mensyaratkan ada risk mitigation, tetapi ini memperkecil. Bagaimana cara menghilangkan risiko? Ya hilang risiko itu hanya dari satu cara. Ya perbanyak amal ibadah Anda, banyak berdoa karena hanya itu yang bisa menghilangkan risiko. Tidak meminimalkan, tapi menghilangkan risiko. Dengan berdoa kepada Allah, ada 4 hal yang harus lakukan: ikhlas, sungguh-sungguh di dalam bisnis ekspor Anda, kemudian sabar dan yakin, ya. Kemudian Anda berdoa yang kuat
agar risiko di dalam perjalanan bisnis Anda bisa lancar, tidak ada masalah. Nah, demikian dari saya. Semoga sedikit, nanti kita lanjutkan untuk diskusi dan yang ini kita sampaikan semua bisa Anda terima dengan baik ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang resen dari Bu Susianti ya. Silakan Bu. Iya Pak. Iya Pak. Selamat siang Pak Hindra. Selamat siang, iya Ibu. Nah, Pak, saya mau menanyakan perihal untuk ekspor kopi ya. Kalau misalkan dia itu kan pasalnya Kairo Pak. Nah, saya mau menanyakan, dia mintanya CAD. Itu seperti apa ya Pak untuk yang CAD itu? Terus yang kedua, saya itu kan sedang produksi bir kopi Pak. Nah, untuk bir kopi itu kira-kira izinnya apa aja ya Pak? Saya udah menemukan tuh HS code-nya saya udah menemukan. Cuman untuk bir kopi diekspor itu saya mesti harus untuk legalitas dari bea cukainya atau dari legalitas tadi Pak Hindra bilang kan ada legalitas produk itu mesti harus apa ya? Kalau kopi kan otomatis harus ada ETK. Nah, kalau bir kopi itu kami produksi alkohol 5% dan yang non alkohol kita lagi proses pembuatannya gitu. Nah, itu apakah ETK itu diperlukan di bir kopi atau seperti apa Pak? Udah sekian. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susi. Wah, kapan-kapan mampir lagi nih di kafenya Bu Susi ini. Jadi gini Bu, yang terkait dengan kopi itu semua ada ETK-nya. Ya. Jadi walaupun itu minuman, ya itu harus ada ETK. Bahkan yang kami sendiri heran juga itu karena mengandung kopi dan turunannya itu juga ada karantinanya. Ya. Itu karena pengalaman kami waktu kirim kopi kopi sasetan itu ya karantina. Karantina. Berarti karantina. Nah, cuman kalau izin-izinnya masih perlu ETK ya Pak? Bahan dasar bir kopi itu bahan dasarnya masih perlu ya? Masih perlu. Kalau yang tetap untuk harus di ETK, jadi gimana Pak? Ya, jadi kalau Anda sudah punya ada yang bayar inquiry misalkan tadi itu ya, Anda bisa mengurus mulai ETK-nya ya. Kan secara online. Ya, ETK ya, sih saya udah punya Pak. www.nat. Oh, mantap. Kan diajarin sama Pak Hindra waktu itu ETK. Cara buatnya, formulirnya. Cepet ya. Cepet sih Pak. Ya. Terus gimana Pak? Kalau tetap itu ya, tetap harus pakai itu. Oh, masih pakai ya. Tetap. Oke. Terus sebentar Pak, kalau misalkan untuk
perusahaan itu apakah perlu BP POM atau apa untuk birnya sendiri itu Pak, supaya bisa diterima di pasar? Karena terus terang kan nggak mungkin saya HACCP dan lain-lain gitu. Iya, iya, jangan bilang nggak mungkin Bu. Harus memperbesar kekayaan bisnis kita, ya. Atau jangan nggak mungkin, belum ya, nggak mungkin. Iya Pak, belum. Jadi Anda pertama itu ini sudah ada PRT apa MD sekarang ini? PIRT Pak. Izin edarnya PRT ya, oke. Jadi PRT nanti sudah memenuhi syarat. Jadi tetap nanti kalau nanti itu ekspornya besar, itu Anda membutuhkan head of certificate dari BPOM. Jadi nanti Anda mengajukan, ada itu di surat keterangan ekspor, syaratnya memang utama itu harus punya MD atau PRT. Kemudian Anda tanyakan ke BPOM, itu parameternya apa yang dilabkan. Jadi perlu dilabkan. Jadi BPOM nanti minta hasil lab produk Anda itu, ya, mengandung E. coli, salmonella dan sebagainya. Dan dari itu Anda ajukan ke BPOM, nanti BPOM akan melakukan namanya sertifikat kesehatan. Tapi itu sudah ada buyer ya, jadi memang itu ditujukan untuk buyer per shipment. Nah di situ itu aja udah cukup ya. Oh itu aja ya Pak. Ya kalau sertifikat halal nggak bisa itu ya. Iya. Kecuali yang non alkohol Pak. Cuma Pak Beni lagi proses sih. Ya, kalau yang sama juga. Jadi untuk halal, saya kurang tahu yang sekarang ini ya. Kalau dulu yang MUI dulu itu nama simbol itu juga tidak bisa mendapatkan halal. Ya. Contoh nih ya, rawon setan. Terus minuman apa Anda kasih nama bir peletok itu nggak ada. Walaupun itu bukan bir ya. Karena nama itu juga terpengaruh. Terus gambar contoh sampo dulu yang tidak bisa mendapatkan akhirnya dirubah itu yang berupa siluet. Siluetnya bagus sekali ya, tapi membentuk tubuh wanita. Ya, padahal cuma ada 2 garis gitu aja. Itu juga harus direvisi. Nah, di situ. Jadi itu yang dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu ya sekarang ya. Kalau dulu MUI ketat sekali. Oke ya. Pak, oke, sukses ya Bu ya. Nah, Bu jangan terlalu banyak produknya loh Bu ya. Saya bingung Pak untuk yang kopi Pak. Udah kopi dulu aja fokus. Kalah dengan Vietnam dan lain-lain Pak. Jadi saya sekarang lagi ke ini meriset bir Pak. Gini, jadi kopi Indonesia sejak dulu itu kalah dengan Vietnam. Udah sejak dulu ya. Jadi kita harus menang dari negara yang lain. Kita masih nomor 5 besar Bu. Ya, jadi masih banyak peluangnya. Harganya itu loh Pak. Ya, masih ada yang bagus ya. Bagus kita. Bagus, ya. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, Brasil kalah kita. Tapi dengan negara lain kita masih bagus. Ya. Fokus Bu, nanti Anda terpecah nanti. Ya Pak. Oke, silakan. Doakan. Ya, makasih Pak. Oke, sukses Bu Susi. Oke, ada lagi, coba kita cek yang ada di chatting. Silakan kalau ada mau resen ya. Nah, ini ada pertanyaan Bu Dini. Apakah Pak Indra ada undername pabrik produsen frozen food daging, kelinci, ikan ayam, dan sapi yang ada di Surabaya, Jawa Timur? Dibantu Pak. Ini saya nggak ada Bu Susi. Bu Dini ya. Jadi biasanya nanti forwarder yang ada. Tapi kita harus memastikan dulu karena undername itu bagi kami itu sifatnya kepepet ya. Jadi kita dapat order, jadi mulai sekarang Anda mulai mempersiapkan mencari yang namanya tadi sudah tak sampaikan di dalam materi persiapan Anda adalah Anda mencari undername terus. Strateginya Anda mencari undername sampai Anda dapatkan ya. Jadi Anda kalau nanti dapat inquiry terus ada order terus baru mencari undername itu sangat mengecewakan calon pembeli ya. Jadi mulai sekarang Anda siapkan ya, cari semuanya. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Muhammad Farudin, mohon info Pak, berapa biaya ETK kopi dan berapa lama pengurusan sampai jadi ETK? Itu biayanya adalah 0%. Berapa lama? Bisa maksimal 5 ya, insya Allah ya, 5
ya kita buatlah 1 minggu gitu ya, selama kelengkapan nggak ada masalah, itu lengkap, cepat ya. Itu diurus sendiri Pak, semuanya menggunakan online di www.inatrit.kemda.go.id ya. Terus kemudian ada lagi, apakah share ini bisa disimpan di YouTube? Nah, ini panitia. Oh ya, just info, saya juga punya YouTube ya, YouTube channel yang Anda bisa lihat di Hindrasyu Channel. Kami memberikan motivasi, kemudian ada cara kerja bisnis ekspor, terus kemudian dasar-dasar bisnis ekspor. Ya, sekarang sudah sampai ke seri 41. Anda bisa lihat di situ, kalau bisa like and subscribe. Ya, ternyata itu sudah banyak yang subscribe, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang termotivasi, dan ada yang viewer saya itu sudah sampai sekarang ini sudah mulai dan konsultasi dengan saya, sampai dia sudah punya perusahaan, sudah mau menjadikan bisnis ekspor, dan sekarang rutin konsultasi, dan banyak ya dari YouTube saya itu ternyata mereka sudah bisa memulai jalan bisnisnya, khususnya yang trader. Kemudian ada ya, bagaimana agar pembeli melakukan transaksi ke kita, karena kadang pembeli sudah punya suppliernya sendiri pembeli. Ya, jadi pembeli itu sama, dia ingin memperbanyak supplier juga ya. Jadi itu, jadi Anda persiapkan. Jadi satu pembeli itu kadang-kadang suppliernya banyak. Bisa jadi dia bisa pindah ke lain hati ya. Saya juga ngalami juga. Saya sudah simak beberapa kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tiba-tiba hilang ya. Dia mungkin ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari saya, atau bagaimana saya juga kurang tahu, karena sudah lama tiba-tiba hilang. Ada juga hilang kembali lagi. Nah, ini masih ada banyak peluang ya. Tadi ada gimana cara urus ETK tadi ya. Jadi ini saya share sebentar ya. Oh, ini dari Pak Juri atau Bu Jun ya. Salam kenal, saya juri dari Orca Pen, Orca Karya Mandiri, produsen coating cat khusus peredam penuh. Oh, ini promosi. Oke, kemudian oh ya, nggak ada. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang, Pak. Ya, jadi Pak. Iya. Ya, oke, sedikit promosi ya, karena kan produknya khusus, jadi mungkin tidak banyak dikenal orang ya, Pak. Tapi sebenarnya sudah banyak yang kenal, khususnya industri. Memang kami masih IKM, Pak. Jadi ya Bapak tahu sendiri kalau IKM bagaimana, kan selalu bergulat di finance yang seperti itu ya Pak ya. Juga sertifikasi kami masih belum, tapi kami sudah ikut program dari ECP Pak, yang ekspor. Ya, coaching program. Halo. Silakan Pak, lanjut Pak. Monggo Pak, silakan. Iya, saya Pak. Ya, okay, Pak Indra silakan. Oke, jadi saya cek lagi ya, ini saya lihat. Oke, jadi gini rekan-rekan ya, tadi internal perusahaan di ekspor itu yang salah satu yang sangat penting itu adalah terkait dengan promosi ya. Tadi saya kan nggak masuk promosi ya, tapi yang ini harus Anda persiapkan adalah yang namanya website ya, website ya. Ini saya contohkan website saya ya. Ini website saya ini saya buat sendiri ya. Jadi investasinya cuma 600 saja. Nah, ini Anda perlu buat ya. Anda baca-baca aja di internet cara buatnya, kalau bagi sudah dapat. Nah, ini saya tekankan di sini. Jadi ini ya, foto galeri harus ada ya. Ini website. Jadi nggak usah canggih-canggih websitenya, ini buatan saya sendiri saja. Ini penting sekali. Yang penting ini,
ada foto galeri. Ini untuk meyakinkan customer bahwa kita itu benar-benar supplier yang handal. Nah, ya ini di sini Anda bisa lihat di sini. Ya, kegiatan kita. Ini pameran bukan saya, ini adalah saya menjadi konsultan. Jadi saya ambil terus kemudian, nah ini kegiatan kita ini harus ada nanti. Kalau Anda sudah punya website, ada isi aktivitas usaha Anda. Ya, di sini. Ini untuk meyakinkan pembeli. Kenapa? Ya alhamdulillah ya, saya itu bayarnya 100% karena mereka mungkin melihat seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu Anda kasih yang namanya untuk melacak pembeli itu ini. Nah ini visitor ya. Ada cari ya visitor. Jadi di super counters ya. Nah ini kalau pagi hari saya cek itu luar negeri semua yang lihat website saya ya. Ini sisanya ada France ya. Jadi ini super counter. Nanti kita cek. Oh ternyata websitenya sudah banyak yang melirik. Kenapa mereka bisa melirik website kami? Karena kita iklankan di marketplace. Ya. Ini kemudian kalau produk Anda banyak, ya produk Anda banyak, Anda juga harus buat website yang lain, jangan dicampur ya. Nah, ini seperti saya juga. Ini untuk yang briquette ya, briquette. Nah, ya, Anda sama juga. Anda buat jangan dicampur. Kalau ada yang trader ya, jangan kelihatan tradernya. Trader itu kelihatannya seperti pemilik pabrik. Nah, ini contohnya boleh Anda contoh di sini. Lihat ini loh. Kalau saya punya foto ini seperti pemilik pabrik, ya pabrik-pabrik ini, karena kita punya kedekatan dengan masing-masing pabrik. Jadi mereka fair. Ini saya lagi ngantar tamu dari luar negeri. Terus ini beberapa kegiatan kita. Ini penting untuk trusted supplier supaya customer percaya. Ya, cara ngetesnya juga begitu. Ya. Nah di sini. Nah di sini ya. Ini. Anda bisa melihat seperti ini ya. Nah, kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, Anda harus banyak konsultasi ke ID member yang lain, ke Pak Bib, ke Export Center, silakan. Di Export Center Anda bisa konsultasi via Zoom, nanti diatur oleh tim kami, nanti kita jadwalkan ya. Jadi supaya Anda benar-benar bisa menjalankan bisnis ekspor dengan baik. Oke Pak Bib, ini masih ada yang tanya belum ya? Masih ada beberapa itu di situ. Kemudian sebentar, chat saya kehapus. Coba Hilda bisa bantu mungkin Hilda, silakan. Mbak Hilda. Dari yang tanya di sini maupun di YouTube ada beberapa pertanyaan itu. Rata-rata intinya yang kalau di YouTube menanyakan bagaimana Coach Hindra tadi bisa berhasil dengan mempersuasi buyer, bisa berhasil dengan pembayaran 100% itu. Kalau yang dari YouTube. Ya, silakan diulangi sedikit lagi, mungkin beberapa terlambat tadi. Ya. Pak Bib, mohon maaf bukan promosi ya, tapi saya punya channel YouTube itu banyak pengalaman saya sampaikan di situ ya, cara memulai bisnis kopi, bisnis ekspor kopi, mencari supplier ya. Nah intinya begini ya, sebelum saya memulai bisnis ekspor itu, memang yang pertama yang saya lengkapi itu adalah internal perusahaan saya sendiri. Jadi moto kita adalah buat perusahaan itu besar di mata calon buyer, ya, besar di mata calon buyer. Apa itu? Salah satunya adalah product knowledge Anda kuasai. Maka yang kita lakukan adalah belajar tentang kopi, tentang briquette, ya, kemudian mencari supplier yang besar, supaya kalau mereka tanya Anda bisa supply berapa, Anda butuh berapa, begitu. Ya, di situ saya cari. Saya kalau mencari supplier itu sangat sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Jadi saya setahun itu keliling belajar briquette, cari supplier dari Karawang, Bekasi, Semarang, Brebes, mana itu saya itu 1 tahun itu. Sampai saya belajar membantu mengirimkan, membookingkan kapal untuk briquette supaya tahu kendalanya apa. Ternyata dari Chicago itu harus begini. Saya tahu itu belajar setahun. Baru 2017 saya baru promosi.
Ya, Betul. itu untuk briket, promosi, dan ketemu meeting gagal akhirnya dapat order. Nah kalau udah order sama ditanya mau macam-macam, terus oke, saya visit. Nah saya kenal baik dengan supplier, kenal baik, jadi seperti pemiliknya. Jadi justru pemiliknya itu nggak pernah muncul kalau saya bawa customer itu. Jadi saya di kantornya, mobilnya, terus pegawai-pegawainya itu kenal dengan saya detail-detailnya kenal. Itu buyer percaya. Terus website saya, aktivitasnya ada, seperti ada, saya buat website gitu ya, saya nggak campur-campur, saya juga tidak ngomong trader, saya tidak ngomong bahwa ini kebun kami, nggak boleh, cuma export activities. Nah, di situ, itu bisa meyakinkan, dan ini terbukti, buyer rata-rata itu percaya, ya, percaya semua. Sampai sekarang, ini saya dapat order 2 kali 40 feet briquette, tapi uangnya masih belum, kemarin sudah dikirim, nyantol di Citibank, itu down payment-nya 29.000 US dollar, ya, down payment-nya. Tapi ini banyak tuh Pak. Ya, lumayan buat badan Pak. Totalnya 58.000 US dollar Pak, karena 2 kali 40, ya, dua kontainer. Nah, cuma ini belum, duitnya udah dikirim, sudah siap-siap. Ternyata ada dispute di Citibank-nya itu, akhirnya pindah lagi rekening, terus sekarang katanya mau dikirim lagi. Ya, di situ. Jadi kita siapkan semuanya. Saya baru mencari buyer. Jadi persiapan saya itu 2, cuma bedanya saya sudah paham ekspor ya, jadi sudah tahu langkah-langkahnya semua. Saya 2 bulan itu fokus garap pekerjaan ekspor. Saya membuat blog time. Ya, ini yang saya sampaikan di YouTube saya itu ada namanya blog time. Jadi mengatur waktu kita bagi untuk yang pekerjaan di darat, jualan kopi, giling kopi itu tetap ada setiap hari. Tapi malam hari mulai setelah Isya, saya langsung pegang komputer, laptop, itu internetan, membuat website dan sebagainya, mengiklankan, dibayar. Itu setiap hari, 2 jam, terus setiap hari. Ya, kita perbaiki website kita, perbaiki iklan kita, kemudian profil kita siapkan sekarang. Sekarang kemudian profil sudah digital. Nah, kemarin kan sudah banyak yang sudah tahu ya digital. Nah, di situ 3 bulan langsung saya dapat order pertama kali dari Rusia itu 20 kilo. Ya, terus berjalan. Nah, di situ ya. Jadi memang harus sungguh-sungguh. Ya, jadi intinya bagaimana membuat pembeli percaya, Pak, ya, dengan kita mencoba untuk memperlihatkan kemampuan kita dan lain sebagainya, Pak. Ya. Menarik sekali, Pak. Tambah lagi, Pak Bib. Pak Bib. Ini yang penting. Ini sikap kita terhadap buyer, ya. Sikap kita terhadap buyer itu UMKM yang baru mulai maupun yang sudah lama, khususnya baru mulai, yang masih produksinya kecil misalkan, kita harus memposisikan sejajar, Pak. Ya, sejajar. Jadi kita bisa bergaining positionnya sejajar. Jadi tidak boleh merendah. Kita masih kecil, kita masih produksi ekspor kecil, itu kita tutup semua. Ya, kalau ditanya apa, langsung jawab ini bisa, oh tidak bisa, sorry, kami hanya melayani sangat limited edition. Itu kita harus sejajar dengan calon buyer. Ini sikap. Betul. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya itu, Pak. Kan dia tanya itu, bagaimana posisi trader saat ada kunjungan ke pabrik supplier, Pak? Apakah kita sampaikan kalau ini tempat produksi supplier atau bagaimana, Pak? Gitu. Dari Pak Muhammad ya? Ya, oke. Ya. Jadi gini, posisi kalau kita trader, jangan lihatkan tradernya. Jangan perlihatkan tradernya, ya. Makanya kita atur di dalam website, di company profile, kalau kita pure trader, kita jangan bangga dulu. We are trading company, nggak usah, kecuali kalau udah besar, ya. Cukup we are exporter, we are supplier. Nah, di situ ya. Jangan, karena ada buyer yang tidak senang trader karena punya histori, tapi ada juga buyer yang suka trader. Kalau kopi itu rata-rata trader. Mereka suka, karena petani nggak bisa ekspor, ya, yang produsen. Nah, tapi bagi yang produsen olahan, itu Anda harus tutupi di komunitas profile. Terus kemudian kita harus dekat dengan pabrik. Kalau kita dikunjungi, seperti saya dikunjungi, saya juga nggak ngomong ini pabriknya orang lain, nggak ngomong, diem saja gitu. Makanya kita kenal dengan pegawainya, terus kita sudah ngomong dengan
suppliernya, Pak nanti kalau ada ini bisa nggak dibantu? Oh ya Pak nanti saya ngilang gitu ya, saya ngilang ya bener tuh. Dan kadang-kadang pemilik pabrik itu karena sibuk produksi, jadi kalau ketemu malah nggak kayak pemilik gitu loh ya. Jadi karena rapat berproduksi tahu mantap ini ya di situ. Nah kita ada komitmen. Ada juga trader yang nggak mau seperti itu. Nah, saya juga nggak mau gitu ya. Jadi nggak bisa Pak, kami nanti harus ini jelaskan posisi Anda gitu. Ya udah saya nggak mau, saya juga nggak mau kalau ada yang saya nggak saya pilih gitu ya. Ini karena situ itu. Jadi kita nggak jangan tujukan kalau kita itu trader ya. Makanya kita harus baik-baik dengan supplier. Baik, gitu ya buat Pak Muhammad sudah cukup ya. Jelas ya. Oke, Hilda bagaimana Hilda? Masih ada lagi atau waktu kita gimana? Belum ada lagi Pak pertanyaannya. Oke, baik. Berarti dari waktu gimana? Sudah cukup atau gimana? Iya, sudah cukup Pak Bit. Mungkin Pak Hindra bisa kasih closing statement aja kalau begitu ya. Oke, ya. Terima kasih teman-teman, khususnya Pak Bib dan dari manajemen TV Desa. Ini sesuatu yang baik sekali karena ini adalah upaya peningkatan ekspor, di mana Indonesia Direct dan TV Desa ini juga mempunyai kontribusi terkait dengan upaya peningkatan ekspor di Indonesia ini, dan ini kami sangat appreciate. Khususnya untuk teman pelaku usaha, jual produk Anda di pasar lokal dan pasar internasional sekaligus. Ya, sekaligus. Mulai sekarang Anda siapkan, mungkin Anda mulai membagi proporsinya, bagi yang punya penetrasi pasar yang kuat, ya, pasar lokal yang kuat, Anda boleh membagi mungkin 80% pasar lokal, yang 20% mulai belajar ekspor. Ya, karena nanti akan dua-duanya ini harus Anda raih sekaligus. Ya, dan kemudian siapkan internal perusahaan Anda dengan sebaik-baiknya. Ya, karena trust buyer itu berdasarkan kekuatan perusahaan Anda, ya. Kemudian yang ketiga, kelemahan Anda jangan menghambat Anda untuk mundur dari bisnis ekspor ini. Konsultasikan dengan para senior di Indonesia Direct atau di Export Center, nanti akan kami beri insya Allah beri solusi, ya. Gitu. Kemudian yang keempat, kalau Anda mulai jangan fokus terhadap satu hambatan saja, ya. Kalau ada satu hambatan, sertifikat nggak ada, itu Anda cari alternatif yang lain. Karena ada beberapa di luar negeri juga kadang-kadang tidak membutuhkan sertifikat apa-apa. Go ahead saja, ya, sampai nanti hambatan Anda bisa terurai dengan sendirinya. Ya, jangan fokus kepada satu hambatan. Ya, kalau negara satu nggak bisa, masih ada 129 negara yang lainnya yang mungkin bisa menampung produk Anda. Nah, yang terakhir, ada 4 hal yang sudah saya sampaikan. Anda harus ikhlas posisi perusahaan Anda, tenaga Anda, kemudian dana Anda yang terkuras. Ikhlas. Yang kedua, Anda sungguh-sungguh di dalam menjalankan bisnis ekspor ini. Manjada wajada. Kalau Anda sungguh-sungguh, pasti berhasil, dan kami sudah membuktikan. Kemudian sabar, ya. Sabar tidak ada batasnya. Ada sabar terus, cari strategi yang kalau tidak dapat, cari strategi terus, Anda memulai di situ, ya, sabar. Yang keempat, yakin, ya, bahwa Anda bisa ekspor. Anda bisa ekspor yang mulai kecil sampai besar, ya. Positive thinking. Kalau ada kontainer, saya bercandanya, kalau ada kontainer, Anda juga berdoa, ya Allah, semoga saya bisa ekspor seperti bisnis di kontainer ini. Nah, begitu ini. Dari hal ini, Anda jalankan, semoga Allah meridhoi usaha Anda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Ya, Hilda, silakan ditutup. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Hindra selaku narasumber kita hari ini, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Dan bagi yang menjalankan puasa, selamat menjalankan puasa kembali. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.